Baru saja jadi manajer, suamiku tega menyiram aku dengan segelas air putih. Dan selingkuhan suamiku yang juga sekretarisnya malah ikut menertawakan aku. Namun aku tak tinggal diam, besok paginya aku buat suamiku menyesal dan bersujud minta maaf padaku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Udara di dalam ruangan kantor terasa dingin, lebih dingin dari hembusan penyejuk udara yang diatur pada suhu terendah. Bagi Arina, hawa dingin itu bukan berasal dari mesin, melainkan dari tatapan mata pria yang duduk di seberang mejanya. Pria itu, Baskara, adalah atasannya, manajer divisi pemasaran yang terkenal bertangan dingin dan bermulut tajam. Pria itu juga adalah suaminya. Setiap pagi, mereka berangkat dari rumah yang sama, dengan mobil yang sama. Namun begitu roda mobil memasuki area parkir kantor, mereka seolah menjadi dua orang asing yang terikat dalam hubungan profesional yang timpang. Arina adalah staf biasa, sementara Baskara adalah sang penguasa. Pagi itu, Arina meletakkan tumpukan laporan hasil analisis pasar di atas meja Baskara dengan hati-hati. Ia sudah mengerjakannya selama 3 hari 3 malam, bahkan mengorbankan waktu tidurnya untuk memastikan semua data akurat dan laporannya sempurna. Ia berharap, setidaknya kali ini, ada sedikit apresiasi yang keluar dari mulut suaminya. Namun, harapan tinggallah harapan. Baskara bahkan tidak mengangkat kepalanya dari layar komputer. Ia hanya melirik tumpukan kertas itu dengan ujung matanya, seolah itu adalah sampah yang mengganggu pemandangannya. Taruh saja di situ, katanya dengan nada datar. Jari-jarinya masih lincah menari di atas papan ketik. Arina mengangguk pelan. Baik, Pak, itu laporan yang Bapak minta kemarin. Semua data sudah saya validasi ulang dan saya lampirkan juga beberapa proyeksi untuk kuartal depan. Baskara mendengus. Sebuah suara kecil yang penuh dengan cemoohan. Ia akhirnya berhenti mengetik dan mengambil laporan itu dengan kasar. Matanya memindai halaman pertama dengan cepat. Alisnya bertaut, dan sudut bibirnya tertarik ke bawah, membentuk ekspresi jijik yang sudah sangat Arina kenal. Proyeksi? Siapa yang menyuruhmu membuat proyeksi? Apa kau pikir kau sudah cukup pintar untuk memprediksi pasar? Tanyanya, suaranya menusuk. Tugasmu itu hanya mengumpulkan data. Arina, mengumpulkan, bukan menganalisis apalagi berfantasi. Jangan melewati batasmu. Hati Arina terasa seperti diremas. Ia sudah bekerja di perusahaan ini selama 5 tahun, jauh sebelum Baskara dipromosikan menjadi manajer. Ia tahu seluk-beluk pasar lebih dari siapapun di timnya. Namun, di mata suaminya, ia hanyalah seorang pesuruh yang tidak punya hak untuk memiliki inisiatif. Maaf, Pak, saya hanya berpikir. Nah, itu masalahnya. Potong Baskara cepat. Melemparkan laporan itu kembali ke meja hingga beberapa lembar kertasnya berceceran. Kau terlalu banyak berpikir. Gunakan tenagamu saja. Jangan gunakan otakmu, karena isinya tidak seberapa. Sekarang, buatkan aku kopi. Hitam, tanpa gula, dan cepat sedikit. Jangan seperti keong. Arina menahan napasnya sejenak, mengumpulkan kembali serpihan harga dirinya yang berserakan. Ia memunguti lembaran laporannya, merapikannya, lalu mengangguk lagi dengan senyum tipis yang dipaksakan. Baik, Pak. Ia berbalik, berjalan menuju pantry, merasakan tatapan tajam Baskara menusuk punggungnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban tak kasat mata. Ini adalah rutinitasnya. Penghinaan di pagi hari, perintah yang merendahkan, dan senyum palsu yang selalu harus ia pasang. Semua demi menjaga citra suaminya, dan demi keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Di pantry, saat ia sedang menunggu air panas, seorang wanita menghampirinya. Wanita itu tinggi semampai, dengan rambut hitam panjang tergerai dan riasan wajah yang sempurna. Namanya Rania, karyawan baru di divisi mereka yang baru bekerja selama 3 bulan. Namun dalam waktu singkat itu, ia sudah berhasil merebut perhatian, dan mungkin juga hati, sang manajer. Rania bersandar di meja pantry, melipat tangannya di dada, dan menatap Arina dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan.
Disuruh buat kopi lagi. Ya, Mbak Arina? Tanyanya dengan nada yang dibuat semanis mungkin, namun penuh dengan racun. Kasihan sekali. Padahal setahuku, posisi Mbak kan analis data, bukan office girl. Apa jangan-jangan Pak Baskara merasa pekerjaanmu tidak ada gunanya? Jadi lebih baik dimanfaatkan untuk hal lain. Arina hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi. Ia tahu, meladeni Rania hanya akan membuang-buang energinya. Rania adalah tipe orang yang menikmati penderitaan orang lain. Ia sengaja memancing keributan agar bisa mengadu pada Baskara dan membuat posisi Arina semakin sulit. Melihat Arina diam, Rania semakin menjadi-jadi. Tapi aku salut lo sama Mbak. Sabar banget. Kalau aku jadi Mbak, sudah lama aku resign. Malu kan? Punya suami tapi di kantor diperlakukan seperti pembantu. Apa jangan-jangan di rumah juga begitu? Sindirnya lagi. Kali ini dengan tawa kecil yang dibuat-buat. Arina menuangkan air panas ke dalam cangkir. Aroma kopi yang pekat menguar di udara. Ia masih diam, mengaduk kopi itu perlahan. Dalam benaknya, ia mengingat percakapannya dengan ayahnya setahun yang lalu. Ayahnya, seorang pria bijaksana yang membangun perusahaan ini dari nol, memintanya untuk melakukan sebuah tugas rahasia. Arina, ayah ingin kau bekerja di perusahaan sebagai karyawan biasa. Lihatlah semuanya dari bawah. Ayah ingin tahu siapa saja yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya menjadi benalu. Terutama, ayah ingin kau menguji suamimu, Baskara. Ayah melihat ada kesombongan dalam dirinya yang bisa membahayakan perusahaan. Buktikan kalau penilaian ayah salah. Dan inilah yang sedang Arina lakukan. Ia sedang menjalankan amanat ayahnya. Ia mengorbankan harga dirinya, menelan setiap hinaan, hanya untuk melihat wujud asli pria yang telah ia nikahi. Dan setiap hari, bukti itu semakin jelas. Baskara bukan hanya sombong, ia adalah pria kejam yang tidak punya hati. Ini kopinya, Mbak Rania, kata Arina tiba-tiba, menyodorkan cangkir itu pada Rania. Rania terkejut. Loh, ini kan untuk Pak Baskara. Tidak apa-apa, untukmu saja, biar pikiranmu lebih segar. Jawab Arina dengan senyum yang sama. Aku bisa buatkan lagi untuk Pak Baskara. Tanpa menunggu jawaban Rania, Arina berbalik dan mulai membuat kopi lagi, meninggalkan Rania yang berdiri mematung dengan ekspresi bingung dan kesal. Malam harinya, situasi di rumah tidak lebih baik. Apartemen mewah yang mereka tinggali terasa seperti sangkar emas yang dingin. Baskara pulang dengan wajah masam. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa dan langsung duduk di depan televisi, menyalakan saluran olahraga dengan volume keras. Arina, yang baru saja selesai membersihkan dapur, menghampirinya dengan segelas air hangat. Kamu sudah makan, Mas? Tanya Arina lembut. Belum. Aku tidak selera makan masakanmu. Rasanya hambar, sama seperti orangnya. Jawab Baskara ketus. Matanya terpaku pada layar televisi. Tadi aku sudah makan di luar dengan Rania. Kami membahas beberapa strategi pemasaran baru. Dia itu cerdas, tidak sepertimu. Idenya brilian dan visinya jauh ke depan. Lagi-lagi nama itu, Rania. Arina menarik napas dalam-dalam. Oh ya? Baguslah kalau begitu. Baskara menoleh, menatap Arina dengan pandangan menghina. Kenapa? Kau cemburu? Tidak perlu. Kau seharusnya sadar posisimu. Aku menikahimu dulu hanya karena kasihan. Kau yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Aku memberimu nama, memberimu tempat tinggal. Seharusnya kau berterima kasih. Arina mengepalkan tangannya di balik punggungnya. Yatim piatu. Kebohongan terbesar yang ia ciptakan bersama ayahnya. Mereka sengaja menyembunyikan identitas Arina sebagai putri tunggal Wijaya Adinata, sang pemilik perusahaan, agar ia bisa hidup normal dan menemukan pasangan yang tulus mencintainya apa adanya. Dan ia pikir, ia telah menemukannya pada diri Baskara. Seorang pemuda ambisius yang ia temui di sebuah seminar bisnis. Betapa bodohnya dia. Ternyata, Baskara hanya melihatnya sebagai batu loncatan. Setelah menikahinya dan berhasil masuk ke perusahaan ayahnya,
Sifat aslinya perlahan-lahan terkuak. Kakiku pegal, kata Baskara tiba-tiba, merebahkan kakinya di atas meja kopi. Pijat. Itu bukan permintaan, tapi perintah. Arina, dengan sisa-sisa kesabarannya, berlutut di lantai dan mulai memijat kaki suaminya. Ia melakukannya dalam diam, pikirannya melayang. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam sandiwara ini? Sampai kapan ia harus membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini? Ia menatap wajah Baskara yang sedang tersenyum puas menonton televisi. Pria itu sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang bermain api dengan naga yang sedang tertidur. Ia tidak tahu bahwa kesabaran Arina ada batasnya, dan batas itu sudah sangat dekat. Arina terus memijat, tenaganya stabil, wajahnya tenang, namun di dalam hatinya, sebuah badai besar sedang bersiap untuk mengamuk. Ia hanya menunggu satu pemicu terakhir, satu penghinaan pamungkas, untuk melepaskan semuanya. Dan ia punya firasat, hari itu akan segera tiba. Proyek peluncuran produk baru adalah pertaruhan terbesar perusahaan di akhir tahun. Semua divisi bekerja keras, dan divisi pemasaran menjadi ujung tombaknya. Baskara, sebagai manajer, berada di bawah tekanan besar. Dan seperti biasa, ia melampiaskan semua tekanannya pada orang yang paling mudah untuk ia tindas, yaitu istrinya sendiri, Arina. Selama 2 minggu terakhir, Arina hampir tidak pernah tidur lebih dari 3 jam semalam. Ia terkunci di ruang kerjanya, menatap layar laptop hingga matanya perih dan punggungnya kaku. Ia menganalisis ribuan data demografi, perilaku konsumen, dan strategi kompetitor. Ia menyusun rencana promosi yang komprehensif, lengkap dengan detail anggaran, jadwal, dan target yang terukur. Ia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya ke dalam proyek ini, bukan hanya karena ini adalah tanggung jawabnya, tetapi juga karena ada sedikit harapan di hatinya bahwa hasil kerjanya kali ini akan bisa membuka mata Baskara. Hari presentasi pun tiba. Arina mengenakan blus terbaiknya, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan sedikit riasan. Ia masuk ke ruang rapat besar di lantai 20, tempat seluruh jajaran manajer dan tim inti proyek sudah berkumpul. Ia melihat Baskara duduk di ujung meja, di kursi pimpinan, dengan wajah angkuh seperti biasa. Di sebelahnya, duduk Rania, yang hari ini mengenakan gaun merah menyala yang sangat kontras dengan suasana formal di ruangan itu. Rania memberinya senyum sinis sekilas, yang dibalas Arina dengan anggukan kepala yang tenang. Arina duduk di kursi yang telah ditentukan, membuka laptopnya, dan menyiapkan materi presentasinya. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Ia merasa cemas, sekaligus siap. Apapun yang akan terjadi, ia akan menghadapinya. Selamat pagi semua. Suara Baskara yang berat dan dingin memecah keheningan. Kita mulai saja rapat ini. Seperti yang kalian tahu, hari ini kita akan membahas finalisasi strategi peluncuran produk baru kita. Tim analis data, yang dipimpin oleh Arina, akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Arina, waktu dan tempat saya persilakan. Arina berdiri, berjalan ke depan dengan langkah mantap. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Suaranya jernih dan percaya diri. Ia menjelaskan setiap slide presentasinya dengan detail, menunjukkan grafik, angka, dan kesimpulan dari analisisnya. Ia memaparkan strategi segmentasi pasar, pemilihan media promosi, hingga usulan kampanye digital yang inovatif. Semua orang di ruangan itu tampak mendengarkan dengan saksama. Beberapa manajer dari divisi lain bahkan mengangguk-angguk setuju. Arina merasa sedikit lega. Sepertinya usahanya tidak sia-sia. Namun, saat ia sampai pada slide terakhir dan menutup presentasinya, Baskara yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Terima kasih, Arina, katanya dengan nada sarkastis. Sebuah presentasi yang panjang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Tapi sayangnya, isinya kosong. Sama sekali tidak berbobot. Seluruh ruangan menjadi hening seketika. Arina terpaku di tempatnya. Ia merasa seolah disiram air es. Kosong. Maksud Bapak? Tanya Arina, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar.
Baskara tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Kau tidak paham juga, ya? Baiklah, akan aku jelaskan agar otakmu yang lambat itu bisa mengerti. Ia berdiri, berjalan mendekati layar proyektor, dan menunjuk salah satu grafik yang ditampilkan Arina. Lihat ini. Kau bilang target pasar kita adalah usia 25-40 tahun. Apa dasarmu? Data usang 2 tahun lalu? Kau tidak lihat tren sekarang? Pasar kita itu anak-anak muda. Generasi Z. Analisismu ini sudah basi, tidak relevan. Tapi Pak, sahut Arina, data itu sudah saya perbarui dengan survei terbaru bulan lalu. Generasi Z memang pasar yang potensial, tapi daya beli mereka belum stabil. Sedangkan segmen usia 25-40 adalah mereka yang sudah mapan secara finansial dan loyal terhadap merek kita. Semua ada di lampiran laporan. Lampiran, lampiran, lampiran. Bentak Baskara. Suaranya menggema di ruangan rapat. Kau pikir aku punya waktu membaca puluhan halaman lampiranmu yang tidak berguna itu? Tugasmu adalah menyajikan intisarinya. Dan kau gagal. Kau gagal total. Baskara berjalan mondar-mandir di depan Arina, seperti seekor singa yang siap menerkam mangsanya. Dan ini lagi, kampanye digital? Menggunakan influencer? Kau pikir perusahaan ini punya uang untuk dihambur-hamburkan membayar orang-orang narsis di media sosial? Ini perusahaan serius, bukan panggung sandiwara. Tapi anggaran yang saya ajukan sangat masuk akal, Pak, dan return on investment-nya. Cukup, teriak Baskara. Kali ini wajahnya memerah karena amarah. Ia menatap Arina dengan mata menyala-nyala. Aku muak dengan semua pembelaan bodohmu. Kau itu tidak kompeten. Kau hanya beban di tim ini. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bekerja di sini selama ini. Mungkin karena kau pintar merayu atasanmu sebelumnya. Ya? Tuduhan itu begitu kejam dan tak berdasar. Seluruh ruangan kini dipenuhi ketegangan. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bisa menunduk, berpura-pura sibuk dengan catatan masing-masing. Hanya Rania yang terlihat menikmati pertunjukan itu. Ia duduk dengan angkuh, senyum kemenangan terukir di bibirnya. Arina menatap lurus ke mata Baskara. Ia tidak lagi merasa sakit hati. Yang ia rasakan adalah kekecewaan yang amat dalam. Pria di hadapannya ini, pria yang pernah mengucapkan janji suci di hadapannya, telah berubah menjadi monster yang ia tidak kenali lagi. Melihat Arina hanya diam menatapnya. Amarah Baskara semakin memuncak. Ia merasa ditantang. Dengan gerakan tiba-tiba, ia mengambil gelas berisi air putih yang ada di meja di dekatnya. Tanpa ragu, ia menyiramkan seluruh isinya tepat ke wajah Arina. Piur. Air dingin itu membasahi wajah, rambut, dan blus Arina. Semua orang di ruangan itu tersentak kaget. Beberapa dari mereka bahkan ternganga tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Perbuatan itu sudah melewati batas profesionalitas, bahkan batas kemanusiaan. Arina tidak bergerak. Ia hanya memejamkan matanya sejenak, merasakan tetesan air mengalir di pipinya. Saat ia membuka matanya lagi, pandangannya tetap terkunci pada Baskara. Baskara, yang tampaknya belum puas, melangkah lebih dekat. Ia menatap Arina dengan tatapan paling hina yang pernah ia berikan. Lalu, ia melakukan sesuatu yang lebih menjijikan. Ia meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Arina. Cih! Suara itu terdengar begitu jelas di ruangan yang sunyi senyap. Baskara kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik dengan suara penuh kebencian yang masih bisa didengar oleh semua orang. Gajimu kupotong 70% mulai bulan ini, wanita bodoh tak guna. Itulah pemicunya. Kalimat terakhir. Penghinaan pamungkas. Sesuatu di dalam diri Arina akhirnya patah. Bukan semangatnya, bukan harga dirinya, melainkan rantai kesabaran yang selama ini membelenggunya. Semua sudah cukup. Sandiwara ini harus berakhir. Di tengah keterkejutan semua orang, di tengah tatapan iblis dari suaminya, Arina melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia tidak lari. Ia tersenyum. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat,
namun menyimpan kekuatan yang mengerikan. Itu bukan senyum kekalahan atau kepasrahan. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja mengambil sebuah keputusan final. Senyum seseorang yang tahu bahwa permainan telah berakhir, dan ia yang akan menjadi pemenangnya. Senyum yang menandakan bahwa badai akan segera datang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arina berbalik badan. Dengan pakaian yang basah dan martabat yang coba direnggut, ia berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah yang anehnya terasa ringan dan tegak. Meninggalkan semua orang dalam kebisuan, meninggalkan Baskara yang tertegun melihat senyum misterius itu, dan meninggalkan Rania yang senyum kemenangannya perlahan memudar, digantikan oleh firasat buruk yang entah kenapa tiba-tiba muncul di hatinya. Mereka semua tidak tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan senyum terakhir Arina sebagai seorang korban. Langkah kaki Arina menggema pelan di koridor yang mendadak senyap. Setiap pasang mata di ruang rapat tadi seolah menembus punggungnya, dipenuhi campuran antara rasa kasihan, ngeri, dan kebingungan. Air dari rambutnya menetes ke lantai marmer, menciptakan jejak kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu, seolah menandai jalan yang baru saja ia tempuh, jalan keluar dari kehidupan lamanya. Blusnya yang basah menempel dingin di kulitnya, namun Arina tidak merasakan apa-apa. Rasa dingin di luar tidak sebanding dengan kebekuan yang kini telah mengambil alih hatinya. Sebuah kebekuan yang anehnya terasa menenangkan dan memberdayakan. Ia tidak terhuyung, tidak menunduk. Dagunya terangkat, punggungnya lurus, dan senyum tipis yang misterius itu masih terpatri di bibirnya. Tujuannya adalah toilet wanita di ujung koridor. Pintu kayu yang berat itu ia dorong pelan, dan ia masuk ke dalam ruangan yang kosong dan sunyi. Hanya suara dengungan samar dari kipas ventilasi yang terdengar. Disinilah, di depan cermin besar yang membentang dari ujung ke ujung, Arina akhirnya berhenti. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan yang basah, riasan yang sedikit luntur di sekitar matanya, dan kemeja yang lepek. Ia terlihat seperti korban. Ia terlihat persis seperti apa yang Baskara inginkan. Tetapi, matanya bercerita lain. Tidak ada air mata di sana. Tidak ada ketakutan. Tidak ada keputusasaan. Yang ada hanya kilatan tajam, sebuah ketenangan yang menakutkan, seperti permukaan danau sebelum badai besar datang. Ia melihat lebih dalam, melewati citra wanita yang tertindas itu, dan ia melihat bayangan ayahnya, Wijaya Adinata. Ia melihat kekuatan, ketegasan, dan martabat yang diwariskan kepadanya melalui darah. Ia bukan Arina si staf rendahan. Ia bukan Arina si istri tak berdaya. Ia adalah Arina Wijaya, pewaris tunggal dari semua yang dibangun ayahnya dengan keringat dan darah. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia membuka keran dan membasuh wajahnya. Ia membersihkan sisa-sisa air kotor dari siraman Baskara, membersihkan jejak-jejak penghinaan dari kulitnya. Ia kemudian mengambil beberapa lembar tisu, mengeringkan wajah dan rambutnya sebisa mungkin. Setiap gerakannya adalah sebuah ritual. Ia sedang melepaskan kepompongnya. Karakter lemah lembut dan sabar yang selama ini ia mainkan, kini ia tanggalkan satu persatu, seperti lapisan kulit mati. Setelah merasa cukup rapi, ia tidak langsung keluar. Ia masuk ke dalam salah satu bilik toilet, mengunci pintunya, dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Layarnya menyala, menampilkan foto dirinya dan ayahnya sedang tersenyum di taman belakang rumah mereka. Sebuah foto dari masa-masa yang lebih bahagia, sebelum sandiwara ini dimulai. Jarinya berhenti sejenak di atas kontak yang tersimpan dengan nama, rumah. Ini adalah momennya. Titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum sebuah suara yang hangat dan berwibawa menjawab dari seberang. Halo. Nak. Ayah. Suara Arina terdengar sangat tenang, hampir tanpa emosi. Terjadi jeda sejenak. Ayahnya, dengan kepekaan seorang orang tua, bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Arina, ada apa? Kenapa suaramu begitu datar? Arina menarik napas panjang, menatap dinding bilik yang dingin. Sandiwara ini sudah selesai. Ayah. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Apa Baskara menyakitimu lagi?
Nada suara Pak Wijaya mulai dipenuhi kekhawatiran. Arina menceritakan kejadian di ruang rapat tadi. Bukan dengan nada mengadu atau menangis, melainkan dengan gaya seorang saksi yang sedang memberikan laporan. Ia menceritakannya secara runut dan detail, seolah itu terjadi pada orang lain. Dia meremehkan hasil kerjaku di depan seluruh manajer. Dia bilang otakku kosong. Lalu dia mengambil segelas air dan menyiramkannya ke wajahku. Di seberang telepon, terdengar suara tarikan napas yang tajam. Dia apa? Dia tidak berhenti di situ. Ayah, lanjut Arina. Suaranya tetap stabil. Dia meludah ke lantai di dekat kakiku. Dan sebagai puncaknya, dia berteriak bahwa gajiku akan dipotong 70% karena aku wanita bodoh yang tidak berguna. Keheningan yang berat dan mencekam. Arina bisa membayangkan wajah ayahnya yang selalu tenang kini mengeras karena amarah. Ia bisa merasakan kekecewaan ayahnya yang begitu dalam terhadap pria yang pernah ia restui untuk menjadi menantunya. Akhirnya, suara Pak Wijaya kembali terdengar. Namun kali ini nadanya telah berubah total. Kehangatan itu hilang, digantikan oleh baja yang dingin dan tajam. Cukup. Ayah sudah mendengar cukup. Ayah tidak akan membiarkan putri ayah satu-satunya diperlakukan seperti ini sedetik pun lebih lama. Permainan ini kita akhiri sekarang juga. Ya, ayah, sahut Arina. Sudah waktunya. Aku mau minta tolong. Siapkan semuanya untuk besok pagi. Aku ingin mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Tepat pukul 9 pagi. Undang semua dewan direksi dan seluruh manajer level atas. Pastikan Baskara hadir. Akan ayah siapkan, jawab Pak Wijaya tanpa ragu. Tim hukum akan ayah panggil malam ini juga. Semua dokumen yang selama ini kau kumpulkan, semua bukti-bukti itu, pastikan kau bawa. Bagaimana denganmu sekarang? Nak? Kau di mana? Biar ayah kirim seseorang untuk menjemputmu. Aku baik-baik saja. Ayah, sungguh, kata Arina. Dan untuk pertama kalinya ada sedikit kehangatan dalam suaranya. Aku masih di kantor. Aku akan pulang sendiri. Tapi sebelum itu, aku akan memainkan satu babak terakhir dengannya malam ini. Aku ingin melihat wajahnya untuk yang terakhir kali sebagai seorang suami. Hati-hati. Nak, jangan biarkan dia menyentuhmu lagi. Dia tidak akan berani. Ayah, dia tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi, jawab Arina. Sampai jumpa besok, ayah. Sampai jumpa besok, putriku. Panggilan itu berakhir. Arina menurunkan ponselnya, namun tetap duduk di dalam bilik selama beberapa menit. Pikirannya kembali ke setahun yang lalu, saat rencana ini pertama kali tercetus. Ayahnya mulai curiga dengan laporan keuangan dari beberapa proyek yang ditangani Baskara. Ada pembengkakan biaya yang tidak wajar. Ayahnya juga mendengar selentingan kabar dari karyawan loyal tentang sikap Baskara yang semakin arogan sejak diangkat menjadi manajer. Saat itulah Arina mengajukan diri. Ia ingin membuktikan bahwa suaminya adalah orang yang baik, bahwa semua itu hanya salah paham. Ia bersikeras untuk turun langsung, menyamar sebagai karyawan biasa untuk melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dengan berat hati, ayahnya setuju. Mereka menciptakan latar belakang palsu untuk Arina, sebagai seorang yatim piatu lulusan universitas biasa, agar tidak ada yang curiga. Dan apa yang Arina temukan jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia melihat Baskara mencuri ide-ide cemerlang dari anak buahnya dan mengakuinya sebagai idenya sendiri. Ia melihat Baskara memecat karyawan yang berani menyuarakan pendapat berbeda dengannya. Ia menemukan aliran dana perusahaan yang masuk rekening pribadi Baskara, yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah dan membiayai gaya hidup Rania. Dan yang paling menyakitkan, ia merasakan sendiri betapa kejam dan hinanya perlakuan Baskara terhadap wanita yang ia kira tidak memiliki kekuatan apa-apa. Selama berbulan-bulan, setiap malam, Arina akan menulis laporan rahasianya untuk sang ayah. Mencatat setiap percakapan, memfoto setiap bukti, mendokumentasikan setiap pelanggaran. Ia menahan rasa sakitnya, menelan semua hinaan, karena ia tahu setiap penderitaannya adalah paku yang akan ia gunakan untuk menutup peti mati karir dan kebohongan Baskara. Kini,
Semua bukti sudah terkumpul. Kesabarannya sudah habis. Saatnya untuk bertindak. Arina membuka pintu bilik dan berjalan keluar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin sekali lagi. Wanita yang balas menatapnya kini terlihat berbeda. Ada api yang menyala di matanya. Ia merapikan kembali blusnya yang sudah mulai mengering, menyisir rambutnya dengan jari, dan menegakkan bahunya. Ia berjalan keluar dari toilet, kembali ke koridor yang kini sudah lebih sepi. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya menatapnya dengan aneh, berbisik-bisik. Mereka mengharapkan melihat seorang wanita hancur yang berjalan menunduk. Tapi yang mereka lihat adalah seorang ratu yang berjalan dengan kepala tegak. Senyumnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang penuh perhitungan. Ia berjalan kembali ke mejanya, mengabaikan tatapan semua orang, dan dengan tenang mulai membereskan barang-barangnya, memasukkannya ke dalam tas. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Arina tidak menunggu Baskara. Ia tidak ingin berbagi udara yang sama dengan pria itu di dalam ruang mobil yang sempit. Bahkan untuk satu perjalanan terakhir. Setelah membereskan mejanya, ia berjalan lurus keluar dari gedung kantor, melewati lobi yang ramai, dan langsung menuju barisan taksi yang menunggu di pinggir jalan. Ia masuk ke dalam salah satu taksi, menyebutkan alamat apartemennya, dan menyandarkan kepalanya ke jendela. Pemandangan kota di sore hari yang sibuk, mobil-mobil yang merayap, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, orang-orang yang bergegas, terlihat kabur di matanya. Pikirannya tidak lagi dipenuhi rasa sakit atau amarah. Kini, yang ada hanyalah fokus. Otaknya bekerja dengan cepat, seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Ia memikirkan urutan presentasinya besok. Ia akan memulai dengan data keuangan, bukti-bukti penyelewengan dana. Itu adalah pukulan terberat. Setelah itu, ia akan membeberkan bukti pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, dan terakhir, sebagai penutup, ia akan menampilkan rekaman video perselingkuhan Baskara dengan Rania, yang diam-diam ia dapatkan dari kamera CCTV di lobi sebuah hotel. Semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada satu celah pun. Saat taksi tiba di depan gedung apartemennya yang mewah, Arina merasa aneh. Tempat yang selama setahun terakhir terasa seperti penjara, malam ini terasa seperti sebuah panggung. Panggung untuk pertunjukan terakhir dari sebuah drama pernikahan yang tragis. Ia membayar taksi dan melangkah masuk ke dalam lobi dengan tenang. Di dalam unit apartemennya, ia langsung menuju kamar tidur. Ia melepaskan blus lembabnya yang bernoda penghinaan itu dan melemparkannya ke keranjang pakaian kotor tanpa menoleh lagi. Ia mandi air hangat, membiarkan air membersihkan sisa-sisa hari yang buruk dari tubuhnya. Setelah mengenakan pakaian rumah yang nyaman, ia merasa seperti terlahir kembali. Lalu, ia melakukan sesuatu yang akan membuat Baskara sangat bingung. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mengeluarkan bahan-bahan makanan. Ia mulai memasak. Bukan masakan seadanya, tapi ia memasak makanan favorit Baskara, rendang daging sapi. Ia mengulek bumbu dengan tangannya sendiri, menumisnya hingga harum, dan memasak daging itu dengan sabar selama berjam-jam, sama seperti kesabaran yang telah ia tunjukkan selama ini. Aroma rempah yang kaya dan gurih perlahan memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah bagian dari rencananya. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Baskara dengan menunjukkan kemarahan atau kesedihannya. Sebaliknya, ia akan melayaninya, memberinya malam yang paling normal, paling nyaman, agar pria itu semakin terbuai dalam keangkuhannya dan tidak akan menduga badai yang akan menghantamnya esok hari. Baskara pulang hampir tengah malam. Ia membuka pintu dengan kasar, mengharapkan suasana rumah yang gelap dan sunyi, atau mungkin suara isak tangis Arina dari dalam kamar. Namun, yang menyambutnya adalah lampu yang menyala terang, apartemen yang bersih dan rapi, serta aroma rendang yang sangat ia kenal. Ia tertegun sejenak di ambang pintu. Ia melihat Arina keluar dari dapur, mengenakan celemek, dengan senyum lembut di wajahnya. "Kamu sudah pulang, Mas? Ayo, makan malam dulu. Aku masak rendang kesukaanmu." Baskara mengerutkan keningnya, penuh curiga. Ini aneh, sangat aneh. Setelah penghinaan luar biasa yang ia lakukan di kantor tadi, reaksi ini sama sekali tidak masuk akal.
Ia mengira Arina akan mengunci diri di kamar, atau mungkin sudah kabur dari rumah. "Kau tidak marah?" tanyanya, sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Arina menggeleng pelan, senyumnya tidak luntur. "Untuk apa marah? Aku sudah pikirkan baik-baik. Mungkin yang kamu katakan di kantor tadi ada benarnya. Mungkin aku memang kurang kompeten. Aku harus lebih banyak belajar lagi. Aku hanya istrimu. Mas, aku akan mendukung semua keputusanmu." Jawaban itu bagaikan musik di telinga Baskara. Egonya yang setinggi langit langsung membengkak. Kecurigaannya sirna, digantikan oleh rasa puas yang luar biasa. Jadi, wanita ini akhirnya menyerah. Ia akhirnya sadar siapa yang berkuasa. Ia telah berhasil mematahkannya. "Baguslah kalau kau sudah sadar posisimu," kata Baskara dengan nada sombong, sambil duduk di meja makan. "Seharusnya dari dulu kau seperti ini. Menurut saja apa kataku, maka hidupmu akan tenang." Arina meletakkan sepiring nasi hangat dan semangkuk rendang di hadapan Baskara. Ia bahkan menuangkan air ke dalam gelasnya. Ia melayaninya seperti seorang abdi, gerakannya luwes dan tanpa celah. Baskara mulai makan dengan lahap, sambil terus bicara dengan mulut penuh. "Hari ini aku benar-benar menunjukkan pada mereka siapa bosnya. Semua manajer itu diam. Tidak ada yang berani membantahku. Mereka semua tahu, aku yang memegang kendali. Dan Rania," Baskara menyebut nama itu dengan nada mesra. "Dia sangat terkesan. Dia bilang aku sangat tegas dan berwibawa. Dia benar-benar wanita yang mengerti cara menghargai pria." Arina hanya mendengarkan dalam diam. Matanya menatap Baskara dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Nikmatilah makanan terakhirmu di rumah ini, Baskara," bisiknya dalam hati. "Nikmatilah sanjungan dari wanita ular itu selagi bisa." Baskara, yang tidak menyadari tatapan Arina, terus membual. Ia bahkan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ia membukanya, memperlihatkan sepasang kancing manset perak yang mewah. "Lihat, ini hadiah dari Rania. Sebagai ucapan selamat karena sudah berhasil mengamankan proyek. Dia tahu seleraku. Tidak sepertimu, yang dulu memberiku hadiah dasi murahan dari pasar." Arina melihat kancing manset itu. Ia tahu persis harganya, karena ia pernah melihatnya di etalase toko perhiasan mewah saat sedang mencari hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Harganya lebih dari separuh gaji resminya sebagai staf analis data. Uang perusahaan, tentu saja. "Bagus sekali, Mas, berkilau," komentar Arina datar. Setelah selesai makan, Arina membersihkan meja tanpa banyak bicara. Baskara, yang sudah kenyang dan puas, menyalakan televisi dan bersantai di sofa. Ia merasa seperti raja. Ia memiliki segalanya. Posisi tinggi, kekuasaan, wanita simpanan yang memujanya, dan seorang istri bodoh yang kini sudah benar-benar tunduk padanya. Hidupnya sempurna. Malam semakin larut. Mereka masuk ke kamar tidur. Baskara langsung merebahkan diri di tempat tidur, sama sekali tidak peduli pada Arina. Ia bahkan tidak mengucapkan terima kasih untuk makan malamnya. Dalam beberapa menit, suara dengkurannya yang kasar sudah terdengar, menandakan ia telah tertidur lelap. Tidur seorang pria yang tidak memiliki beban pikiran atau rasa bersalah. Arina berdiri di sisi lain tempat tidur, menatap wajah suaminya yang tertidur itu. Wajah yang pernah ia cintai, kini terlihat asing dan menjijikan. Tidak ada lagi cinta yang tersisa, tidak ada lagi harapan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Lega karena besok, ia akan terbebas. Ia tidak akan pernah lagi melihat wajah ini di sampingnya saat ia bangun pagi. Ia tidak akan pernah lagi mendengar dengkuran ini setiap malam. Ia berbalik, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Ia menatap keluar, ke hamparan cahaya yang tak berujung. Besok, fajar akan menyingsing, dan bersama fajar itu, akan terbit pula kehidupan barunya. Kehidupan di mana ia tidak lagi bersembunyi di balik topeng kesabaran. Kehidupan di mana ia akan mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Malam itu, di tengah keheningan apartemen yang mewah, Arina tidak tidur.
Ia hanya berdiri menunggu, dengan hati yang dingin dan pikiran yang tajam, menantikan datangnya hari pembalasan. Fajar bahkan belum menyingsing saat mata Arina terbuka. Ia tidak benar-benar tidur. Semalaman ia hanya berbaring diam di samping Baskara, mendengarkan dengkuran suaminya yang teratur. Suara yang selama ini membuatnya jengkel kini terdengar seperti hitung mundur menuju kebebasannya. Saat Baskara masih terlelap dalam mimpi-mimpi arogannya, Arina bangkit dari tempat tidur tanpa suara. Ia bergerak seperti bayangan di dalam apartemennya sendiri. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya sebuah energi dingin yang mengalir deras di pembuluh darahnya. Ini adalah hari perhitungan. Ia tidak menuju dapur untuk membuat kopi bagi Baskara seperti biasanya. Rutinitas perbudakan itu sudah ia hapus dari hidupnya. Sebaliknya, ia berjalan lurus menuju lemari pakaian yang besar. Ia melewati deretan gaun dan blus sederhana yang selama ini menjadi seragam penyamarannya. Tangannya meraih jauh ke bagian paling belakang, ke bagian yang tidak pernah disentuh selama lebih dari setahun. Di sanalah zirahnya tersimpan. Ia mengeluarkan sebuah setelan celana panjang berwarna biru tua, warnanya hampir hitam, terbuat dari bahan kain terbaik yang jatuh dengan sempurna. Potongannya tajam, tegas, dan berkuasa. Ia memadukannya dengan kemeja sutra berwarna putih gading dan sepasang sepatu hak tinggi yang kokoh. Ini bukan lagi pakaian Arina si staf biasa. Ini adalah seragam Arina Wijaya, sang pewaris. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia nyaris tidak mengenali wanita yang balas menatapnya. Wanita itu terlihat lebih tinggi, lebih dingin, dan matanya menyimpan kilat baja. Tepat pukul 6 pagi, Baskara terbangun. Ia menggeliat, lalu berteriak dari kamar tidur. "Arina, kopi! Mana kopiku?" Tidak ada jawaban. Ia mendengus kesal, mengumpat pelan, dan bangkit dari tempat tidur dengan malas. Saat ia berjalan keluar dari kamar, ia berpapasan dengan Arina yang baru saja selesai merias wajahnya. Riasannya minimalis namun tajam, menonjolkan tulang pipinya dan membuat tatapannya semakin menusuk. Baskara berhenti, menatap Arina dari atas ke bawah dengan pandangan terkejut sekaligus mencemooh. "Wow," katanya dengan nada sarkastis. "Tumben sekali kau dandan. Mau pamer baju baru? Ingat, gajimu sudah dipotong. Jangan boros dan menghabiskan uangku." Arina hanya menatapnya sekilas melalui cermin. "Aku hanya ingin terlihat pantas untuk hari yang penting hari ini, Mas," jawabnya dengan suara yang tenang dan dingin. "Hari penting?" Baskara tertawa. "Hari penting apanya? Yang penting itu pekerjaanku. Bukan pekerjaanmu mengurus data-data tidak berguna itu. Sudah, jangan buang-buang waktu. Cepat buatkan aku sarapan. Aku ada janji dengan Rania sebelum ke kantor." Arina meletakkan kuas riasnya dan berbalik menghadap Baskara. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia menatap lurus ke mata suaminya. "Buat saja sarapanmu sendiri," katanya. Nadanya datar, tanpa emosi. Namun ketegasannya tak terbantahkan. Baskara ternganga. Ia tidak salah dengar, kan? Wanita yang kemarin lusa masih memijat kakinya kini berani membantahnya? "Apa katamu?" "Mulai hari ini, aku berhenti menjadi pelayanmu," kata Arina, lalu berjalan melewati Baskara begitu saja, meninggalkan pria itu yang masih mematung karena kaget. Aroma parfum Arina yang lembut namun berkelas, parfum mahal yang sudah lama tidak ia pakai, tertinggal di udara, seolah menampar wajah Baskara. Arina mengambil tas tangannya, memasukkan ponsel dan sebuah map tipis ke dalamnya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Ia tidak menunggu Baskara. Ia tidak pamit. Ia hanya pergi. Baskara, yang amarahnya mulai tersulut, berteriak dari belakang. "Hei, kau mau kemana? Dasar istri tidak tahu diuntung." Tapi Arina tidak menoleh. Suara pintu apartemen yang tertutup rapat menjadi satu-satunya jawaban. Di dalam lift yang membawanya turun, Arina mengeluarkan ponselnya. Jarinya menari lincah di atas layar. Sudah waktunya menggerakkan bidak-bidak caturnya. Panggilan pertama ia tujukan kepada asisten pribadi ayahnya, Pak Hartono,
seorang pria parubaya yang sudah mengabdi pada keluarganya selama puluhan tahun. Selamat pagi, Pak Hartono. Pagi, Non Arina. Semua sudah siap sesuai instruksi Bapak Wijaya. Bagus, kata Arina. Saya mau tambahkan beberapa hal. Tolong pastikan ruang dewan utama steril. Pasang tim keamanan di setiap pintu. Sekali rapat dimulai pukul 9 nanti, tidak ada seorang pun yang boleh masuk atau keluar ruangan tanpa seizin saya. Mengerti? Mengerti, Non. Akan saya laksanakan. Panggilan kedua adalah kepada Kepala Divisi Hukum Perusahaan, Bu Ratna, seorang wanita cerdas dan tegas yang sangat loyal pada ayahnya. Selamat pagi, Bu Ratna. Ini Arina Wijaya. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Bu Ratna tentu tahu nama itu. Nama sang putri mahkota yang keberadaannya selama ini seperti mitos di dalam perusahaan. Selamat pagi, Bu Arina. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar profesional, namun ada sedikit nada terkejut. Ya, saya mau Anda siapkan 2 surat pemecatan. Satu atas nama Baskara Putra, manajer pemasaran. Satu lagi atas nama Rania Alamsyah, staf pemasaran. Dasar pemecatan, pelanggaran berat kode etik perusahaan, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan dana. Selain itu, siapkan juga draft gugatan perdata untuk penggelapan aset perusahaan yang akan kita layangkan pada Baskara. Saya mau semua dokumen itu sudah tercetak dan siap di meja saya di ruang dewan paling lambat pukul 8:30. Bu Ratna tidak bertanya. Ia tidak ragu. Perintah itu jelas dan tegas. Baik, Bu. Akan segera saya siapkan. Panggilan ketiga ditujukan untuk Kepala HRD. Pak Budi. Pak Budi, selamat pagi. Dengan Arina di sini. Arina? Arina staf analis? Tanya Pak Budi bingung. Arina Wijaya. Koreksi Arina dengan tenang. Saya minta Anda kumpulkan semua data terkait manajer Baskara Putra dalam 1 jam ke depan. Catatan kinerja, data absensi, dan yang paling penting, semua laporan dan keluhan dari karyawan mengenai perilakunya. Saya tahu ada beberapa laporan pelecehan verbal dan intimidasi yang masuk ke HRD namun tidak pernah ditindaklanjuti. Saya mau semua itu ada di tangan saya sebelum rapat dimulai. Suara di seberang telepon mendadak gugup. Pak Budi mulai berkeringat dingin. Ia adalah salah satu orang yang selalu menutupi kelakuan buruk Baskara karena takut pada jabatan pria itu. Baik, Bu. Akan saya cari filenya. Setelah panggilan berakhir, Arina memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Di luar, mobil perusahaan yang ia minta sudah menunggunya. Bukan mobil dinas biasa, melainkan sedan hitam mewah dengan sopir pribadi. Saat ia melangkah masuk, ia tahu bahwa tindakannya barusan telah menciptakan gelombang kejut di seluruh jajaran manajemen atas perusahaan. Dan benar saja, di lantai 25, di kantor pusat Wijaya Group, kepanikan mulai menyebar seperti api. Para sekretaris direksi berlarian menyampaikan pesan darurat. Email dengan subjek sangat penting dan mendesak masuk ke gawai setiap kepala divisi dan manajer. Isinya singkat. Anda diwajibkan menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa pada pukul 9 WIB di ruang dewan utama. Kehadiran bersifat wajib dan tidak dapat diwakilkan. Para manajer kebingungan. Rapat umum pemegang saham? Tanpa pemberitahuan jauh-jauh hari? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang punya wewenang sebesar ini selain Pak Wijaya sendiri yang sudah jarang aktif? Gosip dan spekulasi langsung merebak. Ada yang bilang perusahaan akan dijual. Ada yang bilang akan ada perombakan direksi besar-besaran. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi tegang dan penuh tanda tanya. Badai itu memang belum tiba, tetapi anginnya yang kencang sudah mulai terasa, menggoyahkan fondasi kekuasaan para benalu di perusahaan. Dan di tengah badai yang akan datang itu, Arina duduk dengan tenang di kursi belakang mobilnya, melaju membelah jalanan pagi, siap untuk merebut kembali tahtanya. Baskara tiba di kantor dengan suasana hati yang buruk. Insiden tadi pagi dengan Arina benar-benar merusak moodnya. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga telah diinjak-injak.
Beraninya wanita itu melawanku, pikirnya dengan geram. Lihat saja nanti malam, akan kuberi dia pelajaran. Ia berjalan melewati lobi dengan langkah angkuh, mencoba menutupi kekesalannya. Ia berpapasan dengan Rania yang sudah menunggunya di dekat lift. "Pagi, sayang," sapa Rania dengan suara manja sambil bergelayut di lengan Baskara. "Kok mukamu kusut begitu?" "Istri bodoh itu mulai berulah," jawab Baskara ketus. "Tapi tidak apa-apa. Nanti juga dia akan kembali merangkak meminta maaf." Saat mereka sedang menunggu lift, ponsel Baskara bergetar. Ia melihat notifikasi email darurat itu. "Rapat umum pemegang saham luar biasa, jam 9. Alisnya bertaut. "Mengganggu sekali. Aku padahal mau membahas strategi baru denganmu." "Sepertinya penting sekali, ya?" kata Rania. "Semua manajer membicarakannya. Katanya sih, Pak Wijaya sendiri yang akan datang." Informasi itu membuat Baskara sedikit terkejut. Namun dengan cepat ia menepisnya dengan egonya. "Oh, Pak Tua itu akhirnya turun gunung? Baguslah. Mungkin dia mau mengumumkan kenaikan jabatanku secara resmi. Sudah saatnya aku naik menjadi direktur." Ia tersenyum miring, membayangkan skenario indah itu di kepalanya. Tepat jam 9 kurang 5 menit. Baskara melangkah masuk ruang dewan utama. Ia langsung merasakan atmosfer yang aneh. Ruangan itu penuh sesak dengan seluruh jajaran manajer dan direksi perusahaan. Wajah mereka semua tegang, beberapa tampak pucat. Mereka tidak saling mengobrol atau bercanda seperti rapat biasa, melainkan duduk dalam diam, berbisik-bisik dengan suara pelan. Baskara mengedarkan pandangannya, mencari kursi untuknya. Ia melihat kursi utama di ujung meja, kursi pimpinan rapat, masih kosong. Ia merasa sedikit kecewa karena rapat ini sepertinya bukan tentang dirinya. Ia mengambil tempat duduk di antara manajer lainnya, dengan angkuh menyapa beberapa direktur yang ia kenal. Ia mencoba memulai obrolan ringan, tapi tidak ada yang menanggapinya dengan antusias. Semua orang tampak cemas menunggu sesuatu. Waktu berjalan sangat lambat. Ketegangan di ruangan itu semakin pekat. Nyaris bisa diiris dengan pisau. Baskara, yang tadinya merasa percaya diri, kini mulai merasa sedikit tidak nyaman. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Tepat pukul 9, pintu utama ruang dewan yang terbuat dari kayu jati itu terbuka lebar. Namun bukan satu orang yang masuk. Pertama, masuk 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan alat komunikasi di telinga mereka. Tim keamanan. Mereka tidak masuk lebih jauh, hanya berdiri tegap mengapit pintu. Wajah mereka datar tanpa ekspresi. Kehadiran mereka seketika membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Ini bukan rapat biasa. Ini sesuatu yang sangat serius. Lalu, sesosok figur yang sangat dihormati melangkah masuk. Pak Wijaya Adinata, sang pendiri, sang legenda. Meski usianya sudah tidak muda lagi, langkahnya masih mantap dan auranya memancarkan wibawa yang luar biasa. Sontak, seluruh orang di ruangan itu berdiri dari kursi mereka sebagai tanda hormat. Baskara ikut berdiri, jantungnya mulai berdebar kencang. Untuk apa mertuaku datang kemari? Batinnya cemas. Tetapi kejutan terbesar belum berakhir. Di samping Pak Wijaya, berjalan seorang wanita. Wanita itu melangkah dengan anggun dan percaya diri. Tatapan matanya lurus ke depan, dingin dan tajam. Ia mengenakan setelan biru tua yang sempurna. Rambutnya ditata rapi, dan setiap langkah dari sepatu hak tingginya seolah menancapkan paku di lantai ruangan yang sunyi. Waktu seolah berhenti bagi Baskara. Dunia di sekelilingnya lenyap. Ia menatap wanita itu dengan mata terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Ia mengenali wanita itu. Tentu saja ia mengenalnya. Ia tidur di sampingnya setiap malam. Ia menghinanya setiap hari. Wanita itu adalah Arina, istrinya. Tapi, wanita yang berjalan di samping Pak Wijaya ini adalah Arina yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi tatapan sayu atau bahu yang membungkuk. Yang ada hanyalah kekuatan dan aura dominasi yang mengerikan. Baskara merasakan darahnya surut dari wajahnya. Otaknya yang sombong itu mencoba memproses pemandangan yang mustahil ini.
Arina? Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya keluar seperti bisikan parau, nyaris tak terdengar. Pak Wijaya dan Arina berjalan lurus menuju kursi utama di ujung meja. Mereka tidak duduk. Mereka berdiri menghadap semua orang. Pak Wijaya berdeham pelan, dan suara itu cukup untuk membuat seluruh ruangan senyap seketika. Selamat pagi, semuanya. Terima kasih telah hadir. Pak Wijaya memulai. Suaranya yang tenang namun berat memenuhi setiap sudut ruangan. Saya tahu undangan ini sangat mendadak. Ada sebuah masalah internal yang sangat krusial dan harus segera kita selesaikan hari ini juga. Ia berhenti sejenak. Matanya yang tajam memindai wajah setiap orang di ruangan itu satu persatu, sebelum akhirnya berhenti dan menatap lurus ke arah Baskara. Baskara merasa seolah ditelanjangi di bawah tatapan itu. Banyak dari Anda yang mungkin sudah lama tidak berinteraksi langsung dengan saya, lanjut Pak Wijaya. Dan saya yakin, banyak dari Anda, terutama yang baru bergabung, tidak mengenal siapa wanita muda yang berdiri di samping saya ini. Pak Wijaya meletakkan satu tangannya yang hangat dan penuh kasih di bahu Arina. Sebuah gestur kecil yang memiliki makna luar biasa. Maka dari itu, perkenankan saya memperkenalkan Anda semua pada alasan kenapa perusahaan ini berdiri. Alasan kenapa saya bekerja keras seumur hidup saya. Ini adalah putri saya satu-satunya. Pewaris utama dari seluruh aset dan kepemilikan Wijaya Group, dan pemegang saham mayoritas dengan 70% kepemilikan. Pak Wijaya menghela napas. Lalu suaranya terdengar lebih lantang dan jelas. Namanya, Arina Wijaya. Seperti ada bom yang meledak dalam keheningan. Ruangan itu dipenuhi desahan kaget dan bisik-bisik tak percaya. Semua mata kini tertuju pada Arina, lalu beralih ke Baskara, lalu kembali ke Arina. Para manajer yang kemarin melihat Arina disiram air kini menatap dengan horor. Mereka baru sadar, mereka tidak sedang menyaksikan seorang staf rendahan dihina. Mereka sedang menyaksikan putri mahkota perusahaan mereka dipermalukan oleh suaminya sendiri. Dan Baskara, ia hanya bisa berdiri mematung. Kakinya terasa seperti jeli. Telinganya berdenging. Arina Wijaya, putri Pak Wijaya, pewaris, 70% saham. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti badai, menghancurkan semua kebohongan dan kesombongan yang telah ia bangun. Dunia yang ia pijak runtuh dalam sekejap. Ia menatap Arina, istrinya, wanita yang ia ludahi kemarin. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya. Ia melihat kekuatan di matanya, kekuasaan dalam posturnya, dan yang paling menakutkan, ia melihat sorot mata seorang hakim yang siap membacakan vonis mati untuknya. Horor yang dingin dan pekat merayap di tulang punggungnya, saat Arina melangkah maju satu langkah, mengambil posisi di kepala meja, dan menatap lurus ke arahnya. Rapat itu akan segera dimulai, dan Baskara tahu, ini bukanlah rapat. Ini adalah hari eksekusinya. Arina tidak langsung duduk. Ia tetap berdiri di ujung meja. Posisinya memberinya pemandangan penuh atas setiap wajah di ruangan itu. Matanya yang tajam menyapu dari satu direktur ke direktur lainnya, sebelum akhirnya berhenti dan mengunci pada satu target, Baskara. Pria itu masih berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Matanya berkedip-kedip cepat seolah mencoba bangun dari mimpi buruk. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga suara napas yang terengah-engah dari Baskara terdengar jelas. Pak Wijaya mundur selangkah dan duduk di kursi di sebelah kanan Arina. Sebuah gestur simbolis yang menunjukkan bahwa ia telah menyerahkan panggung sepenuhnya kepada putrinya. Kini, ini adalah pertunjukan Arina. Selamat pagi sekali lagi. Suara Arina terdengar, jernih dan mantap, tanpa sedikit pun getaran. Suaranya yang lembut namun tegas itu memantul di dinding kaca, memaksa setiap orang untuk fokus padanya. Saya tahu, kehadiran saya di sini hari ini mengejutkan Anda semua. Selama lebih dari setahun, saya bekerja di antara kalian sebagai seorang analis data. Saya sengaja melakukannya atas permintaan ayah saya, untuk melihat dan memahami perusahaan ini dari akar rumputnya, untuk merasakan denyut nadinya yang sesungguhnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ayah saya membangun perusahaan ini di atas 3 pilar utama: integritas, kerja keras,
dan loyalitas. Nilai-nilai itulah yang membuat Wijaya Group menjadi sebesar sekarang. Namun sayangnya, dalam penyamaran saya menemukan bahwa ada kanker yang tumbuh di dalam tubuh perusahaan ini. Kanker yang menggerogoti nilai-nilai itu dari dalam. Kanker bernama keserakahan dan penyalahgunaan wewenang. Arina menekan sebuah tombol di laptopnya. Layar proyektor besar di belakangnya yang tadinya gelap, kini menyala, menampilkan logo Wijaya Group. Kemudian, dengan satu klik lagi, logo itu berganti menjadi sebuah diagram alur keuangan yang rumit. Kita mulai dari bagian yang paling membosankan, tapi paling penting, uang, kata Arina. Nadanya berubah menjadi lebih dingin dan analitis. Saya minta perhatian Anda pada sebuah proyek yang kita sebut proyek Delta. Sebuah kampanye pemasaran besar yang dipimpin langsung oleh manajer Baskara Putra tahun lalu. Di layar muncul rincian anggaran proyek Delta. Total anggaran yang disetujui Dewan, 5 miliar rupiah. Baskara menelan ludah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Anggaran yang cukup besar, lanjut Arina. Namun, dalam laporan pertanggungjawabannya, terjadi pembengkakan biaya sebesar 30%, menjadi 6,5 miliar rupiah. Alasan yang diberikan oleh manajer Baskara saat itu adalah karena kenaikan biaya vendor dan kebutuhan promosi tambahan yang mendesak. Dewan direksi menyetujuinya, karena proyek itu sendiri dianggap sukses. Arina mengklik lagi. Layar kini menampilkan daftar nama vendor dan salinan faktur-faktur yang mereka keluarkan. Ada 3 nama vendor utama di sana, Citra Gemilang Persada, Sinergi Media Kreatif, dan Solusi Niaga Sentosa. Ketiga vendor inilah yang menyerap sebagian besar kelebihan anggaran itu, jelas Arina, suaranya seperti seorang jaksa penuntut yang sedang membacakan dakwaan. Saya penasaran, jadi saya melakukan sedikit penelusuran, dan apa yang saya temukan sangat menarik. Layar berganti lagi, kini menampilkan dokumen akta pendirian perusahaan dari ketiga vendor tersebut. Ketiganya ternyata didirikan pada tanggal yang hampir bersamaan, hanya beberapa minggu sebelum proyek Delta dimulai. Ketiganya memiliki alamat kantor yang fiktif. Dan yang paling menarik, Arina berhenti, menatap tajam pada Baskara yang mulai gemetar. Ketiganya mencantumkan nama direktur yang berbeda. Namun setelah ditelusuri silsilah keluarganya, mereka semua terhubung pada satu orang. Mereka semua adalah kerabat jauh dari seorang staf pemasaran bernama Rania Alamsyah. Ruangan itu dipenuhi gumaman kaget. Semua mata kini beralih antara Baskara dan kursi kosong di sebelahnya, seolah bisa melihat sosok Rania di sana. Dan kemana uang itu mengalir? Arina melanjutkan tanpa ampun. Layar kini menampilkan diagram transfer bank yang sangat jelas. Uang dari Wijaya Group masuk rekening 3 vendor fiktif itu. Lalu sebagian besar ditarik dan ditransfer lagi ke sebuah rekening bank di luar negeri. Rekening ini, kata Arina sambil menunjuk nama pemilik rekening di layar, atas nama Baskara Putra. Ini adalah bukti telak, bukan lagi tuduhan, tapi fakta yang tidak bisa disangkal. Kepala Divisi Keuangan menunduk dalam-dalam, merasa bersalah karena pernah ditekan oleh Baskara untuk menyetujui pembayaran faktur-faktur itu. Ini baru satu proyek, kata Arina, suaranya semakin dingin. Saya menemukan pola yang sama di setidaknya 4 proyek lainnya dalam skala yang lebih kecil. Total kerugian perusahaan yang berhasil saya lacak mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Arina mematikan sejenak tampilan di proyektor. Tapi, kerugian finansial bukanlah satu-satunya kerusakan yang ia sebabkan. Ia juga menciptakan budaya kerja yang beracun. Budaya yang dibangun di atas rasa takut. Ia mengklik lagi. Di layar kini muncul sebuah foto seorang karyawan muda yang tampak gugup. Ini Dodi, staf junior di tim pemasaran. 6 bulan lalu, ia memiliki ide kampanye yang brilian. Saya akan putarkan rekaman suaranya saat ia mempresentasikan idenya secara pribadi kepada manajer Baskara. Terdengar suara dari pengeras suara. Suara Dodi yang penuh semangat menjelaskan konsepnya, diikuti suara Baskara yang meremehkan. Ide bagus, tapi terlalu naif. Biar aku yang poles lagi. Seminggu kemudian, seperti yang sudah diduga,
Baskara mempresentasikan ide yang 100% sama persis itu di hadapan direksi dan mengakuinya sebagai buah pemikirannya sendiri, yang membuatnya mendapat bonus kinerja yang besar. Ini hanya satu dari banyak contoh. Ia mencuri ide, mengintimidasi siapa saja yang lebih pintar darinya, dan memecat orang-orang yang berani menantangnya, kata Arina. Ia kemudian membacakan beberapa kutipan dari testimoni anonim yang berhasil ia kumpulkan dari mantan karyawan yang menjadi korban Baskara. Setiap kalimat adalah sayatan pisau yang menguliti topeng Baskara sebagai manajer yang kompeten. Baskara sudah tidak sanggup lagi berdiri tegak. Kakinya lemas. Ia terduduk kembali di kursinya dengan kasar. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tamat. Ia tahu ia sudah tamat. Tapi Arina belum selesai. Ia menyimpan pukulan terakhirnya. Dan terakhir, kata Arina, suaranya kini terdengar personal, dipenuhi kekecewaan yang dingin. Ada masalah pelanggaran etika serius yang tidak bisa ditolerir di perusahaan keluarga ini. Ia memberi isyarat pada salah satu petugas keamanan di pintu. Petugas itu mengangguk, berbicara pelan ke alat komunikasinya. Semenit kemudian, pintu ruang dewan terbuka lagi. Petugas keamanan yang lain masuk sambil mengawal seseorang. Rania. Ia masuk dengan ekspresi kesal. Ada apa ini? Kenapa aku dipanggil ke sini? Aku sedang sibuk. Namun, kata-katanya terhenti saat ia melihat suasana di dalam ruangan. Ia melihat semua direksi. Ia melihat Pak Wijaya. Ia melihat Arina berdiri di depan. Dan ia melihat wajah Baskara yang sudah seperti mayat hidup. Seketika, Rania mengerti bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Arina menatap Rania tanpa ekspresi. Selamat datang, Bu Rania. Anda datang tepat pada waktunya untuk bagian terakhir dari presentasi saya. Dengan satu klik terakhir, Arina menampilkan gambar di layar proyektor. Bukan video, melainkan serangkaian bukti yang lebih elegan namun sama mematikannya. Salinan tagihan kartu kredit perusahaan atas nama Baskara, yang isinya penuh dengan pembelian barang mewah untuk wanita, tas desainer, perhiasan, sepatu mahal, yang dikirimkan ke alamat apartemen Rania. Lalu, muncul salinan bukti pemesanan kamar hotel eksekutif di akhir pekan, juga menggunakan fasilitas perusahaan. Dan sebagai penutup, beberapa foto hasil tangkapan CCTV yang sangat jelas, menampilkan Baskara dan Rania masuk ke dalam lift hotel sambil berpelukan mesra. Selesai. Arina mematikan proyektor. Ruangan kembali terang. Namun suasananya terasa gelap dan berat. Semua bukti sudah tersaji. Semua kebusukan sudah terbongkar. Rania berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya pucat karena malu dan takut. Arina menatap berkeliling ruangan. Lalu matanya kembali tertuju pada suaminya. Semua topeng sudah terbuka. Baskara, katanya dengan suara pelan namun terdengar oleh semua orang. Tidak ada lagi tempat bagimu untuk bersembunyi. Setelah kalimat terakhir Arina terucap, ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang absolut. Semua orang yang hadir, dari jajaran direksi senior hingga para manajer, hanya bisa menatap nanar pada tumpukan bukti digital yang baru saja dipaparkan. Mereka semua syok, bukan hanya karena skala penipuan yang dilakukan Baskara, tetapi juga karena keberanian dan ketelitian Arina dalam membongkarnya. Wanita yang selama ini mereka anggap sebagai staf biasa yang lemah, ternyata adalah seorang ahli strategi yang dingin dan tak kenal ampun. Pak Wijaya, yang sejak tadi hanya dia mengamati, akhirnya bangkit dari kursinya. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras seperti batu pualam. Matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Ia berjalan pelan mendekati Arina, berdiri di sampingnya, memberikan dukungan tanpa kata. Kehadirannya seolah menjadi penegasan bahwa semua yang dikatakan dan dilakukan Arina mendapat restu penuh darinya. Dewan direksi dan para manajer sekalian. Suara Pak Wijaya yang berat dan berwibawa memecah kesunyian. Saya rasa, semua bukti yang dipaparkan putri saya sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan. Ia menatap satu persatu wajah direktur kepercayaannya, yang semuanya mengangguk setuju dengan ekspresi serius. Tindakan ini bukan hanya pengkhianatan terhadap perusahaan, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan kita semua. Setelah mendapat penegasan dari ayahnya dan Dewan, Arina kembali mengambil alih.
Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen untuk menjatuhkan hukuman. Ia tidak lagi melihat Baskara sebagai suaminya. Ia melihatnya sebagai terdakwa. Dan ia adalah hakimnya. Ia menatap lurus ke mata Baskara, yang kini terlihat kosong dan putus asa. Suaranya terdengar lagi, kali ini tanpa emosi sama sekali, seolah sedang membacakan sebuah dokumen resmi. Baskara Putra, panggilnya dengan jelas. Atas nama Dewan Direksi Wijaya Group dan sebagai pemegang saham mayoritas, dengan ini saya secara resmi menyatakan Anda dipecat dari posisi manajer pemasaran dan dari seluruh afiliasi perusahaan, efektif pada detik ini juga. Setiap kata adalah sebuah pukulan palu godam. Baskara tersentak, seolah baru saja disadarkan dari mimpi buruknya. Sebagai catatan, lanjut Arina, pemecatan ini adalah pemecatan tidak hormat yang didasarkan pada pelanggaran berat. Oleh karena itu, Anda tidak akan menerima uang pesangon, dana pensiun, atau benefit apapun dari perusahaan ini. Semua fasilitas perusahaan yang Anda gunakan, termasuk mobil dinas dan kartu kredit, akan kami tarik dan nonaktifkan hari ini juga. Arina kemudian memberi isyarat kepada Bu Ratna, kepala divisi hukum, yang sudah berdiri siaga dengan sebuah map di tangannya. Selain itu, kata Arina, perusahaan tidak akan berhenti sampai di sini. Bu Ratna melangkah maju. Pak Baskara Putra, katanya dengan nada formal, perusahaan secara resmi akan melayangkan gugatan perdata untuk menuntut kembali seluruh kerugian finansial yang Anda sebabkan. Tim kami juga telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengajukan tuntutan pidana atas kasus penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Surat perintah pembekuan seluruh aset pribadi Anda, termasuk rekening bank, properti, dan investasi, sedang dalam proses dan akan efektif dalam waktu 24 jam. Hukuman itu begitu lengkap, begitu menyeluruh. Tidak ada satu celah pun yang tersisa bagi Baskara untuk lari. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, ia akan kehilangan seluruh hartanya, dan yang lebih buruk lagi, ia akan kehilangan kebebasannya. Di puncak momen itu, Arina memberikan serangan terakhirnya, serangan yang bersifat personal dan paling menyakitkan. Ia melangkah mendekati meja, menatap Baskara yang kini menunduk dalam-dalam. Kemarin, di ruangan ini, di hadapan banyak orang, Arina memulai. Suaranya pelan namun terdengar di seluruh ruangan. Anda menyiram saya dengan air, meludahi saya, dan dengan angkuh mengatakan akan memotong gaji saya sebesar 70%. Baskara mengangkat kepalanya. Matanya memerah, dipenuhi permohonan yang menyedihkan. Hari ini, lanjut Arina, saya tidak memotong gajimu, Baskara. Saya mencabut seluruh sumber penghasilanmu. Anda tidak kehilangan 70%. Anda kehilangan 100%. Anda kehilangan segalanya. Sama seperti Anda telah merenggut harga diri saya kemarin. Setelah menjatuhkan vonis pada Baskara, tatapan dingin Arina beralih pada Rania, yang sejak tadi berdiri gemetar di dekat pintu seperti seekor tikus yang terpojok. Dan Anda, Rania Alamsyah, kata Arina tajam. Anda dipecat karena keterlibatan Anda secara aktif dalam skema penipuan ini dan pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan. Nama Anda akan kami masukkan ke dalam daftar hitam asosiasi industri. Saya pastikan, tidak akan ada lagi perusahaan terkemuka di negeri ini yang mau menerima Anda sebagai karyawan. Sekarang, Anda punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda dari meja Anda. Setelah itu, kartu akses Anda akan diblokir. Putus asa, Baskara akhirnya meledak. Ia bangkit dari kursinya. Napasnya memburu. Tidak, ini tidak benar. Ini semua jebakan. Teriaknya seperti orang gila. Ia menunjuk Arina dengan jari gemetar. Kau yang merencanakan semua ini. Kau menjebakku. Lalu, ia berbalik ke arah Pak Wijaya, mencoba mencari belas kasihan. Pak, tolong, Pak. Saya ini menantu Bapak. Dia istri saya. Kita ini keluarga. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Pak, jangan seperti ini. Melihat permohonannya pada Pak Wijaya tidak dihiraukan, ia menjadi semakin panik. Ia mencoba berjalan mendekati Arina,
Wajahnya kini basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Arina, sayang, aku mohon. Jangan lakukan ini padaku. Aku minta maaf. Aku bersumpah aku minta maaf. Aku salah. Aku mengaku salah. Aku akan lakukan apapun, tolong. Namun, ia bahkan tidak bisa mendekat. Sebelum ia bisa mencapai ujung meja, dua petugas keamanan yang sejak tadi siaga langsung bergerak cepat. Mereka menempatkan diri di kedua sisi Baskara, masing-masing memegang lengannya dengan erat. Pak Baskara, waktu Anda di gedung ini sudah habis, kata salah satu petugas dengan suara tegas namun tenang. Lepas, jangan sentuh aku. Arina, Arina. Baskara meronta, mencoba melepaskan diri. Tapi cengkeraman petugas itu terlalu kuat. Ia yang tadinya terlihat begitu berkuasa dan angkuh, kini tampak begitu lemah dan menyedihkan. Ia diseret paksa keluar dari ruang dewan. Teriakannya yang memanggil nama Arina dan permohonan ampunnya yang putus asa masih terdengar menggema di koridor. Sebelum akhirnya lenyap ditelan oleh suara pintu yang tertutup rapat. Ruangan itu kembali hening. Rania, yang melihat nasib kekasihnya, langsung lemas dan menangis tanpa suara sebelum akhirnya digiring keluar oleh petugas keamanan lainnya. Kanker itu telah diangkat. Arina berdiri tegak, tak tergoyahkan. Ia menarik napas panjang, melepaskan beban yang telah ia pikul selama setahun terakhir. Ia kemudian menatap wajah-wajah para manajer yang masih terpaku di kursi mereka. Wajahnya yang tadi dingin kini sedikit melunak, berubah dari wajah seorang jaksa menjadi wajah seorang pemimpin. Kejadian hari ini adalah pelajaran pahit bagi kita semua, katanya dengan suara yang jelas dan berwibawa. Saya ingin tegaskan, Wijaya Group di bawah kepemimpinan saya tidak akan memberikan toleransi 0% terhadap segala bentuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku tidak etis. Mulai hari ini, kita buka lembaran yang baru, lembaran yang bersih, yang dibangun kembali di atas pilar integritas, kerja keras, dan loyalitas. Mari kita bekerja bersama untuk menyembuhkan perusahaan ini. Kata-katanya adalah sebuah peringatan, sekaligus sebuah janji. Babak kelam itu telah berakhir, dan fajar yang baru bagi Wijaya Group kini dimulai, di bawah kepemimpinan seorang ratu yang telah merebut kembali tahtanya. Sore itu, setelah rapat yang mengguncang perusahaan hingga ke fondasinya, Arina tidak langsung pulang. Ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam euforia kemenangan atau kelelahan emosional. Sebaliknya, ia langsung bekerja. Ia tahu bahwa memenggal kepala ular adalah satu hal, tetapi memastikan seluruh tubuh ular itu mati dan tidak lagi menyebarkan racun adalah hal lain yang sama pentingnya. Ia memanggil seluruh anggota tim pemasaran yang tersisa, yang sebagian besar tampak bingung, takut, dan lega pada saat yang bersamaan, ke dalam sebuah ruang rapat yang lebih kecil. Di hadapan mereka, Arina tidak lagi memasang wajah dingin seorang eksekutor. Ia menunjukkan sisi lain dari dirinya, seorang pemimpin yang visioner dan penuh empati. Ia menjelaskan secara singkat dan transparan mengenai apa yang telah terjadi, tanpa merendahkan martabat Baskara lebih jauh di depan mantan anak buahnya. Ia meyakinkan mereka bahwa pekerjaan mereka aman, dan bahwa perubahan ini adalah untuk kebaikan semua orang. Saya tahu hari ini sangat berat bagi kalian, katanya dengan suara yang tenang dan meyakinkan. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa masa-masa kerja di bawah tekanan dan rasa takut sudah berakhir. Mulai sekarang, divisi ini akan dibangun di atas fondasi kreativitas, kolaborasi, dan saling menghargai. Ide-ide cemerlang kalian tidak akan pernah lagi dicuri atau diremehkan. Ia kemudian menunjuk Dodi, karyawan junior yang idenya pernah dicuri oleh Baskara, untuk menjadi pemimpin proyek sementara. Keputusan itu mengirimkan pesan yang sangat kuat ke seluruh ruangan. Di bawah kepemimpinan Arina, kinerja dan integritaslah yang akan dihargai, bukan senioritas atau kemampuan menjilat atasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara di dalam divisi pemasaran terasa ringan dan penuh harapan. Setelah itu, Arina melanjutkan maraton pertemuannya. Ia berbicara panjang lebar dengan divisi hukum untuk memastikan semua proses tuntutan berjalan lancar. Ia bertemu dengan HRD untuk merancang program pemulihan trauma bagi karyawan yang pernah menjadi korban intimidasi Baskara.
Ia bahkan menyempatkan diri berjalan-jalan di setiap lantai, menyapa para karyawan yang ia kenal selama masa penyamarannya. Mereka yang dulu hanya berani memberinya senyum kasihan, kini menatapnya dengan kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Arina Wijaya, dalam 1 hari, telah berubah dari sekadar pewaris menjadi seorang pemimpin sejati di mata mereka. Saat senja mulai membayangi gedung-gedung pencakar langit Jakarta, Arina akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia menaiki sedan hitamnya, merasakan kelelahan yang luar biasa, bukan hanya lelah fisik, tetapi juga lelah mental. Saat mobil melaju membelah kemacetan ibu kota, ia menatap keluar jendela. Pemandangan yang sama persis seperti kemarin sore, namun terasa begitu berbeda. Lampu-lampu kota yang mulai menyala tidak lagi terlihat seperti saksi bisu penderitaannya, melainkan seperti permata yang terhampar di kerajaannya yang baru saja ia rebut kembali. Ia teringat pada Baskara, bukan dengan amarah, tetapi dengan rasa hampa yang aneh. Ia mencoba mengingat kembali kapan tepatnya cinta itu mati. Mungkin bukan kemarin saat pria itu menyiramnya, tetapi jauh sebelumnya. Cinta itu mati secara perlahan. Setiap kali Baskara meremehkannya, setiap kali ia mendengar suaminya itu memuji wanita lain, setiap kali ia harus memasang senyum palsu saat hatinya menangis. Kejadian kemarin hanyalah upacara pemakamannya. Hari ini, ia telah selesai berduka. Begitu tiba di apartemen, hal pertama yang ia lakukan bukanlah beristirahat. Ia menelepon layanan tukang kunci 24 jam. Selamat malam. Saya ingin mengganti seluruh kunci di unit apartemen saya malam ini juga. Ya, secepatnya. Saat tukang kunci itu datang dan mulai bekerja membongkar silinder kunci lama, Arina merasa seperti sedang melakukan sebuah ritual pembersihan. Setiap putaran obeng seolah melepaskan sisa-sisa energi negatif Baskara dari tempat itu. Apartemen ini dibeli dengan uang pribadinya, jauh sebelum ia menikah. Ini adalah teritorinya, dan malam ini, ia merebutnya kembali secara penuh. Sekitar pukul 10 malam, setelah tukang kunci selesai bekerja dan pergi, bel apartemennya berbunyi. Arina sudah menduganya. Ia melihat dari interkom. Di layar, tampak wajah Baskara. Wajah seorang pria yang hancur. Setelan mahalnya kini kusut masai. Dasinya longgar, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah bengkak karena menangis. Ia terlihat 100 tahun lebih tua dari pagi tadi. Arina memasang rantai pengaman di pintu sebelum membukanya sedikit. Celah selebar 15 senti itu sudah cukup. Begitu melihat celah pintu terbuka dan wajah Arina yang tenang di baliknya, pertahanan Baskara runtuh seketika. Ia langsung jatuh berlutut di lantai koridor yang dingin. Arina! Isaknya, suaranya parau dan pecah. Arina, kumohon buka pintunya, sayang. Arina hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku minta maaf, aku bersumpah demi Tuhan aku minta maaf. Ia menangis terseduh-seduh. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. Aku tahu aku salah. Aku buta. Arina. Aku buta oleh kekuasaan. Oleh uang, aku. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Ia mencoba merangkak maju, menggapai-gapai ujung pintu, seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan penyesalannya. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu kali saja. Aku akan berubah. Aku bersumpah, aku akan tinggalkan Rania. Aku akan cium kakimu setiap hari kalau perlu. Aku akan lakukan apa saja. Arina, tolong. Arina mendengarkan semua itu dengan hati yang sedingin es. Semua kata-kata itu terdengar kosong dan terlambat. Di mana permohonan maaf ini saat ia membutuhkannya? Kesempatanmu sudah habis, Baskara. Jawab Arina. Suaranya datar dan tanpa getar. Tidak, jangan bilang begitu. Jerit Baskara putus asa. Ingat waktu kita pertama kali bertemu di seminar itu? Kau bilang kau terkesan dengan fisiku. Ingat kencan pertama kita di tepi danau? Kau bilang kau belum pernah sebahagia itu. Ingat janji kita di depan penghulu, Arina, dalam suka dan duka. Arina tersenyum tipis, senyum yang getir. Aku ingat. Aku juga ingat, seminggu setelah pernikahan kita,
Kau mulai mengeluh karena aku tidak bisa memasak seenak ibumu. Aku juga ingat, sebulan setelah kau diangkat jadi manajer, kau mulai pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain di kemejamu. Dan aku sangat ingat, kemarin, Arina mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, matanya menusuk tajam. Kau menyebutku wanita bodoh tak berguna di hadapan semua orang. Setiap kalimat Arina adalah sebuah tamparan yang tak terlihat, membuat Baskara semakin terpuruk. Itu semua karena Rania. Arina, dia yang meracuni pikiranku. Dia yang terus membanding-bandingkan aku dengan pria lain. Aku hanya berhenti menyalahkan orang lain atas perbuatanmu sendiri. Potong Arina dengan tegas. Kesalahanmu bukan hanya Rania. Kesalahanmu ada di dalam dirimu sendiri. Keserakahanmu, kesombonganmu, dan kekejamanmu. Kau menikmati saat kau merendahkanku. Baskara, aku melihatnya di matamu. Baskara sudah tidak punya kata-kata lagi. Ia hanya bisa menangis. Suaranya kini berubah menjadi rengekan yang menyedihkan, seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Ia menunduk dalam-dalam, memukul-mukul lantai dengan kepalan tangannya yang lemah. Ia, sang manajer sombong, kini hanyalah seorang pengemis yang berlutut di depan pintu kemewahan yang tak akan pernah bisa ia masuki lagi. Arina melihat pemandangan itu tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ia sudah menghabiskan seluruh jatah rasa kasihannya untuk pria ini. Ia kemudian masuk sejenak ke dalam, mengambil sebuah amplop coklat besar dari atas meja. Ia kembali ke pintu. Ini, katanya sambil menyodorkan amplop itu melalui celah pintu. Baskara menatap amplop itu dengan tatapan penuh harapan. Mungkinkah Arina memberinya uang? Memberinya kesempatan? Apa ini? Tanyanya lirih. Di dalamnya ada dua hal, jelas Arina. 1. Surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan oleh pengacaraku pagi ini. 2. Salinan surat perintah penahanan sementara dari polisi yang melarangmu mendekatiku dalam jarak 100 meter. Jika kau masih di sini dalam 5 menit ke depan, aku tidak akan segan ragu menelepon mereka. Harapan di mata Baskara padam seketika, digantikan oleh kengerian dan keputusasaan total. Amplop itu terasa seperti batu nisan bagi hidupnya. Arina, jangan. Bisiknya lemah. Arina tidak menjawab. Ia hanya menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Menatap tumpukan puing dari pria yang pernah ia cintai. Lalu, dengan gerakan yang pelan dan mantap, ia menutup pintu. Suara rantai pengaman yang dilepaskan, diikuti oleh suara klik dari kunci baru yang berputar, terdengar begitu keras di koridor yang sepi. Itu adalah suara penutup. Suara dari sebuah babak kehidupan yang telah berakhir selamanya. Di luar pintu, Baskara masih meraung dan menangis. Di dalam, Arina bersandar di pintu, memejamkan matanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan kedamaian. 1 bulan telah berlalu. Musim telah berganti. Begitu pula dengan kehidupan di dalam Wijaya Group. Angin perubahan yang dibawa oleh Arina tidak hanya merobohkan rezim tirani Baskara, tetapi juga menyapu bersih seluruh debu dan kotoran yang selama ini menghambat kemajuan perusahaan. Arina kini menempati ruang kerja ayahnya di lantai teratas. Ruangan yang luas dengan dinding kaca yang menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta itu telah ia sulap. Perabotan kayu yang berat dan kuno telah diganti dengan desain yang lebih modern, minimalis, dan fungsional. Tidak ada lagi kesan angker dan kaku. Ruangan itu kini memancarkan energi baru yang dinamis dan transparan, persis seperti gaya kepemimpinannya. Pagi itu, Arina sedang memimpin rapat dewan direksi. Ia tidak lagi terlihat canggung atau ragu. Dengan setelan berwarna krem yang elegan, ia berdiri di depan layar presentasi, menjelaskan rencana ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara dengan percaya diri. Data yang ia sajikan akurat, visinya jelas, dan strateginya tajam. Para direktur, yang sebagian besar berusia jauh di atasnya, mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk kagum. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai putri Pak Wijaya. Mereka melihatnya sebagai seorang pemimpin yang kompeten dan layak dihormati. Setelah rapat selesai, ia kembali ke ruangannya. Di mejanya sudah menunggu Dodi,
yang kini telah resmi diangkat menjadi kepala tim kreatif. Ini draft kampanye baru kita, Bu, kata Dodi dengan semangat. Konsepnya adalah kekuatan dari dalam, menceritakan kisah-kisah inspiratif dari karyawan kita sendiri. Arina tersenyum tulus. Idenya bagus sekali, Dodi, kembangkan terus. Saya percaya padamu. Pujian itu membuat wajah Dodi bersinar. Di bawah kepemimpinan Arina, orang-orang seperti Dodi yang penuh ide dan integritas akhirnya mendapatkan panggung untuk bersinar. Budaya perusahaan telah berubah total. Tidak ada lagi politik kantor yang licik atau gosip yang menyakitkan. Semua orang kini fokus untuk bekerja dan berinovasi dalam lingkungan yang sehat dan suportif. Berita tentang para antagonis dalam drama ini sesekali masih terdengar. Rania, sesuai dugaan Arina, menjadi paria di industri pemasaran. Namanya yang sudah masuk daftar hitam membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun. Terakhir terdengar, ia kembali ke kampung halamannya. Reputasinya hancur lebur. Sedangkan Baskara, nasibnya jauh lebih tragis. Persidangannya menjadi sorotan media, yang memberinya julukan, manajer sombong yang jatuh miskin. Dengan semua asetnya yang dibekukan dan bukti kejahatan yang tak terbantahkan, ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun. Keluarganya yang malu mencabut namanya dari silsilah keluarga, meninggalkannya sendirian tanpa dukungan siapapun. Namanya kini identik dengan kegagalan dan keserakahan. Arina mendengar semua itu tanpa emosi. Baginya, Baskara dan Rania adalah hantu dari masa lalu. Bagian dari sebuah bab yang sudah ia tutup rapat-rapat dan tidak ingin ia buka lagi. Proses perceraiannya berjalan lancar dan cepat. Dan kini ia kembali menyandang nama Arina Wijaya. Sebuah nama yang ia pakai dengan penuh kebanggaan. Sore harinya, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Arina berdiri di depan jendela kantornya yang besar. Ia menatap matahari yang perlahan turun, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga keemasan. Ini adalah momen favoritnya. Momen untuk berefleksi. Ia memikirkan perjalanan luar biasa yang telah ia lalui. Rasa sakit, penghinaan, dan air mata yang telah ia curahkan terasa setimpal dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Bukan hanya sebuah perusahaan, tetapi juga kebebasan, harga diri, dan kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ponselnya berdering. Nama, Ayah, tertera di layar. Halo, Ayah. Halo, putriku yang hebat. Sapa suara hangat di seberang. Bagaimana harimu? Sibuk seperti biasa, yah, tapi menyenangkan. Jawab Arina sambil tersenyum. Ayah sehat. Sangat sehat dan bangga. Ayah hanya ingin bilang, ayah tidak pernah lebih bangga padamu dari hari ini. Kata-kata itu menghangatkan hati Arina. Terima kasih, Ayah. Semua ini juga berkat kepercayaan Ayah. Setelah menutup telepon, ia kembali menatap keluar jendela. Matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di sudut jalan yang ramai di bawah sana. Ada sebuah antrean panjang di depan posko pembagian makanan gratis untuk para tunawisma. Di antara kerumunan orang-orang dengan pakaian lusuh itu, ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Sosok pria kurus, dengan rambut gondrong yang kotor dan janggut yang tidak terurus. Pria itu sedang berdebat sengit dengan orang lain, sepertinya memperebutkan sebungkus nasi. Jantung Arina berhenti berdetak sejenak. Meski penampilannya sudah berubah drastis, ia masih bisa mengenali postur tubuh dan gestur pria itu. Itu Baskara. Entah bagaimana ia bisa keluar dari penjara lebih cepat. Mungkin karena berkelakuan baik, atau mungkin sistem hukum yang carut-marut. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang ia lihat sekarang. Mantan suaminya, pria yang pernah mengenakan setelan ribuan dolar dan mengendarai mobil sport, kini hidup sebagai seorang gembel, mengantre untuk sesuap nasi. Melihat pemandangan itu, Arina tidak merasakan kebencian. Ia tidak merasakan dendam. Ia bahkan tidak merasakan kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Rasa kasihan yang dingin dan berjarak. Pria itu bukan lagi monster yang pernah menyakitinya. Ia hanyalah sosok menyedihkan yang telah menerima karma atas perbuatannya sendiri. Ia adalah orang asing.
Arina menatapnya selama beberapa detik lagi. Lalu ia menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Ia memunggungi jendela, memunggungi pemandangan masa lalunya yang menyedihkan itu. Di atas mejanya, terbentang cetak biru rencana-rencana baru, proyek-proyek masa depan, dan lembaran-lembaran kosong yang siap ia isi dengan kisah-kisah yang jauh lebih indah. Ia berjalan kembali ke mejanya, duduk di kursinya, dan mulai bekerja lagi. Ia tidak menoleh ke belakang, karena di lembaran baru kehidupannya, nama pria itu bahkan tidak layak untuk menjadi sebuah catatan kaki. Ia telah benar-benar bebas. Deep Research, video, pisang gambar, canvas,